Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan pemerhati dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam program acara Perjalanan Setelah Kematian, di mana materi ini kita ambil dari kitab Al-Qiyamatus Sughra. Untuk pagi hari ini kita akan bahas yaitu atharu tadhakkurul maut fi islahin nufus. Mengingat kematian dan pengaruh baiknya dan pengaruhnya dalam memperbaiki diri. Penulis mengatakan bahwasanya inna litadhkiratil maut atharan kabiran fi islahin nufusi wa tahdhibiha. Sesungguhnya mengingat kematian itu sangat memiliki pengaruh besar dalam memperbaiki dan menata diri seseorang. Dzalika anna an-nufusa tu'athiru dunya dzalika anna an-nufus tu'athiru dunya wa muladzatiha. Karena jiwa ataupun diri seseorang itu, karena dunia dan kelezatan-kelezatan dunia itu sangat kuat pengaruhnya terhadap diri seorang manusia. Wa tatma'u fil baqa'il madidi fi hadhil hayat. Sehingga dia ingin agar hidup 1000 tahun lagi. Dia ingin hidup kekal dan abadi di dunia. Karena apa? Karena dia sudah hanyut dalam kelezatan dunia. Hanyut dengan hawa nafsunya. Hanyut dengan gelimang dosa. Karena dosa yang dilakukan oleh manusia itu cocok dengan hawa nafsu. Sebagaimana yang sudah kita fahami bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala firman, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu la ammarah. Ammar ini ikhwah sighah mubalaghah, senantiasa selalu menyuruh seseorang berbuat buruk. Oleh karena itu kalau seorang tidak mengingat kematian, dia hanya melihat kesenangan dunia yang ada di hadapannya, maka dia tidak ingin mati. Dia ingin hidup 1000 tahun lagi. Dia ingin tetap di dunia kekal dan abadi. Itulah keinginan hawa nafsu. Waqad tahfu ila dzunubi wal ma'asi. Akhirnya itu akan mendorong dia untuk berbuat maksiat. Mendorong dia untuk berbuat dosa.
Ya, setiap orang yang merasa dunia yang sedang dia jalani, dia merasa kesenangannya, dia menghumbar hawa nafsunya, dia memperturutkan apa keinginan nafsunya, maka otomatis kalau sudah seorang itu disitir oleh hawa nafsu, dan ingat hawa nafsu itu ammarah bisu, senantiasa menyuruh berbuat buruk. Kalau sudah manusia seperti ini, dia akan menjadi hamba dunia. Bukankah Rasulullah mengatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, celaka budak-budak dirham, budak-budak dinar, budak-budak dunia. Yang lalu kan telah kita bacakan bagaimana nasihat para ulama, kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat, janganlah kalian jadi anak-anak dunia. Karena kalau seorang sudah nyaman dia di dunia, dia ingin hidup panjang usianya, tidak mengingat mati, maka ini akan cenderung mendorong dia untuk berbuat dosa dan maksiat. Wa qad taksuru fit ta'ah. Kalau sudah seorang itu cenderung pada kemaksiatan, cenderung pada dosa, cenderung melanggar perintah-perintah Allah, cenderung untuk melanggar perintah Allah, cenderung untuk tidak melakukan perintah Allah, cenderung untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah, maka otomatis akan terjadi sebaliknya, dia akan malas untuk melakukan ketaatan. Wa qad taksuru fit ta'ah. Dia akan malas melakukan ketaatan. Karena ikhwah, ketaatan itu imbalannya nanti di hari akhirat. Imbalannya nanti di hari akhirat. Seperti yang telah kita sebutkan perkataan Ali bin Abi Thalib bahwasanya ad-dunya darul amal la hisaba fihi. Dunia itu kampung untuk beramal, belum ada hisab. Wal akhirah darul hisab la amala fihi. Adapun hari akhirat itu hisab, tidak ada lagi amal. Kemudian ikhwah, fa idza kana al maut daiman ala balil 'abdi fa innahu yusaghiru dunya fi 'aini. Apabila seorang hamba senantiasa mengingat kematian, maka dunia ini akan kecil di matanya. Akan kecil di matanya. Seberapa hebat, seberapa banyak harta yang dia dapati, walaupun dia seorang yang hartawan, walaupun dia seorang pejabat tinggi, tapi dia akan lihat itu tidak ada apa-apanya. Jabatan yang dia sedang emban itu tidak membuat dia menjadi sombong, tidak membuat dia jadi angkuh. Kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada dia tidak membuat dia menyepelekan dan meremehkan serta merendahkan orang lain. Karena dia tahu ini dunia. Famal mata'ul hayati dunya famal hayatuna illa mata'. Sesungguhnya kehidupan dunia itu sekedar perhiasan. Dalam ayat yang lain illa mata'ul ghurur, yaitu perhiasan yang menipu, ikhwah. Dia tahu karena dia mengetahui prinsip hidupnya sebenarnya adalah persiapan untuk akhirat, bukan untuk di dunia. Oleh karena itu kalau mereka senantiasa mengingat kematian, maka sehebat apapun dunia yang dia raih, itu bukanlah satu hal yang besar di matanya, bukan. Itu adalah fasilitas yang akan membawa dia kepada akhirat. Tinggal dia gunakan ini fasilitas untuk apa? Apakah dia gunakan untuk meraih kekekalan hidup di akhirat, untuk meraih kesuksesan akhirat, ataukah dia hanya terhenti pada kesuksesan dunia tanpa memikirkan halal dan haram? Kemudian wa yaj'aluhu yas'a fi islahin nafs. Dengan senantiasa mengingat kematian, dia juga akan senantiasa memperbaiki dirinya. Wa taqwimul mu'awwiji fi amri, dan senantiasa berupaya
senantiasa berupaya agar semua urusannya lurus. Urusannya tidak menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ikhwah, kalau seorang, kita ambillah contoh, dia sudah punya jabatan tinggi, atau seorang yang hartawan, konglomerat, seorang jutawan, maka ketika dia menginginkan sesuatu sementara terbentur dengan sesuatu yang lain, maka bisa dia menggunakan hartanya ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika dia adalah seorang yang senantiasa mengingat akhirat, maka dia tidak akan berani melanggar syariat dalam menyelesaikan urusannya. Tetapi kalau seorang tak mengingat kematian, maka dia tak peduli dalam menyelesaikan urusannya, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram, apakah dengan cara harus menzolimi orang, menganiaya orang ataukah tidak. Yang penting bagi dia adalah keinginannya tercapai. Tak peduli ada yang haram dan yang halal, tak peduli ya ada yang terzolimi atau tak terzolimi, tak peduli dia. Bagi dia hanya satu, saya menginginkan apa yang saya inginkan, apa yang saya idamkan. Dia akan gunakan semua fasilitas dunia yang dia miliki. Tapi tidak demikian dengan seorang mukmin. Pertimbangannya tetap akhirat. Seorang yang senantiasa mengingat kematiannya, setiap pertimbangan, setiap langkah yang dia langkahkan di muka bumi ini, dalam setiap kehidupannya, pertimbangannya tetap akhirat, bukan dunia. Waqad rawa al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab beliau Syu'abul Iman, wa Ibnu Majah fi sahihihi, dan Ibnu Majah dalam kitab sahihnya, wal Bazzaru fi musnadihi, dan Imam Al-Bazzar dalam kitab musnadnya, bi isnadin hasanin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akthiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyaklah untuk mengingat perkara yang dapat memutus dan memporak-porandakan kelezatan. Siapa itu? Apa itu? Al-maut. Kelezatan dunia akan diputus oleh kematian. Apa kelezatan dunia? Jabatan putus dengan kematian, hilang. Tidak akan ada orang yang mau memperpanjang jabatan untuk orang yang mati. Begitu dia mati, walaupun dia baru dilantik, begitu dia mati, maka jabatan tersebut akan diambil alih oleh orang lain. Ya, akan diambil alih oleh orang lain. Jabatan yang dia jabat ketika hidup tidak lagi diberikan. Begitu nyawa dicabut, putuslah jabatannya. Harta, sehebat apapun harta yang telah dikumpulkan oleh seseorang, semewah apapun kehidupannya, senyaman apapun kehidupannya, ketika mati maka semua harta, semua kemewahan putus, tidak lagi dia rasakan. Tidak lagi dia rasakan. Siapa lagi? Apa lagi? Wanita, istri yang cantik jelita, terkadang sampai 4 orang, semuanya cantik-cantik luar biasa, semuanya solehah-solehah luar biasa. Ketika mati menjelang, ketika datang kematian, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mau ikut setia menunggu kita di kuburan. Tak ada. Hadhimul ladzat, pemutus kematian, pemutus kelezatan. Apa saja yang kita rasakan lezat di dunia ini, begitu mati datang, kematian datang, putus semuanya, habis, pupus. Ini yang dikatakan Rasulullah, akthiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat perkara yang memutus kelezatan. Jenis lezat apapun diputus oleh kematian.
Kemudian beliau mengatakan, fa innahu lam yadhkurhu fi dayqin minal 'aish illa wassa'ahu alaih wa la dzakarahu fi si'atin illa dayyaqaha. Kata beliau, sesungguhnya tidaklah seseorang mengingat kematian di saat hidupnya sempit kecuali akan melapangkannya, dan tidaklah dia mengingat kematian itu di saat kehidupannya lapang kecuali akan menyempitkannya. Apa maksudnya ikhwah? Rahimanallah wa iyyakum. Imam As-San'ani pernah menjelaskan masalah ini ikhwah. Ya, pernah menjelaskan masalah ini dalam kitab beliau At-Tanwir. Apa kata beliau? Bahwasanya apabila seseorang itu kehidupannya sempit, ya mungkin ekonominya sulit atau fisiknya dalam keadaan sakit, maka dia akan merasa ini ringan. Dia akan merasakan kehidupannya ringan kalau dia mengingat kematian. Karena dia tahu kehidupan yang dia jalani ini hanyalah sementara. Dan derita yang sedang dia rasakan itu akan pudar, akan hilang di saat kematian menjelang. Demikian. Oleh karena itu, walaupun dia dalam keadaan sempit ekonominya, sulit hidupnya, tapi dia tetap akan bertaat, beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, dia akan merasa ya ini sudah cobaan dari Allah. Dia akan merasa lapang. Dan cobaan ini tidak akan selama-lamanya. Cobaan ini selama-lamanya, yang paling lama yaitu ketika dia meninggal. Itulah inti ataupun akhir daripada cobaan tersebut. Yang lama dan kekal itu akhirat. Jadi ketika dia membandingkan antara kehidupan dunia dia dalam keadaan sulit, dalam keadaan melarat, dalam keadaan susah, duka, ketika dia melihat kematian dan apa yang ada di sebalik kematian, maka ini semua akan merasa ringan. Dia akan ridha dengan ini semua. Karena dia tahu dengan keridhaan dia, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pahala yang luar biasa. Apalagi kalau dia mengingat bagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, Inna min 'azamil jaza ma''azamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran itu sesuai dengan besarnya cobaan. Fa inna asyaddan nasil bala al-anbiya. Sesungguhnya cobaan manusia yang dicoba oleh Allah, yang itu orang-orang yang paling besar cobaannya yang diberikan Allah kepada dirinya adalah para nabi. Summas salihun, kemudian orang-orang saleh, summal amthal fal amthal, kemudian yang semisalnya dan semisalnya. Demikian ikhwah. Jadi selama-lama cobaan seorang masa di dunia itu, ya ketika mati selesailah cobaan itu. Jadi ketika dia mengingat akhirat, maka apa yang dia derita itu akan ringan. Ya, akan ringan. Karena dia tahu setelah kematian itu jauh lebih berat. Maka walaupun dalam keadaan sulit, tapi dia tetap mempersiapkan dirinya untuk kehidupan di seberang kematiannya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian wala dzaqaru fi si'atin illa dayyaqah. Dan dia tidak akan mengingat kematian itu dalam keadaan lapang kecuali akan disempitkan. Artinya bagaimana? Kalau seorang misalnya dia diberi Allah kekayaan yang melimpah ruah, kemewahan yang luar biasa. Ya, ini kan sebuah kelapangan. Kalau dia mengingat kematian, maka dia tidak akan merasa lapang apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenapa? Karena tetap dia ada batasan-batasan yang Allah tetapkan. Kalau tidak ikhwah, mereka yang memiliki harta yang melimpah ruah, dia akan lupa akan daratan, bahkan akan lupa lautan. Dia akan gunakan hartanya itu untuk keinginannya apa saja tanpa memperhatikan halal dan haram. Tapi ketika dia mengingat kematian, dia akan fokus bahwasanya hartanya
dia akan gunakan untuk hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menjadi terbatas, menjadi sempit. Tidak selapang dunia yang kalau diperturutkan tidak ada lagi cerita yang haram. Dunia kalau kita perturutkan tidak ada lagi yang namanya haram. Ibarat orang Medan bilang, hepeng nan mengatur negaraon katanya. Duit yang mengatur negara. Kata mereka begitu, karena duit, semua duit. Ujung-ujungnya duit. Kalau Anda mau apapun, kasih duit, lancar. Apapun urusan Anda, duit lancar. Tanpa memikirkan apa itu haram ataukah halal. Jadi lapang di sini artinya mereka tidak lagi mengindahkan aturan-aturan syariat. Tidaklah seorang mengingat kematian dalam keadaan dia lapang, kecuali akan disempitkan oleh kematian itu, oleh peringatan dia tentang kematian. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah kata Imam As-San'ani dalam kitab At-Tanwir. Ada juga yang mengatakan tidaklah seorang mengingat kematian dalam keadaan sulit kecuali akan merasa lapang, yaitu jika dia membandingkan antara kehidupan sulit dia di dunia dengan kehidupan dia setelah akhirat, kehidupan dia setelah kematian. Kesulitan dunia yang dia dapati itu belum ada apa-apanya ketimbang kesulitan setelah kematian. Mungkin para pemirsa pernah mendengar sebuah hadis di mana nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan orang yang paling sulit kehidupannya semasa di dunia. Tetapi Allah tetapkan dia termasuk penduduk surga. Allah masukkan dia ke surga sebentar, kemudian Allah keluarkan lagi dari surga. Allah bertanya, "Ya fulan, apakah kamu pernah merasakan kesulitan semasa hidupmu?" Apa kata dia? La wallah, demi Allah tak pernah ya Allah. Padahal hanya masuk surga sebentar. Kemudian Allah akan datangkan seorang yang hidupnya mewah, kaya raya, senang, tajir melintir lah. Ya. Sudahlah kaya raya, pejabat tinggi, pokoknya semua dunia ada di tangan dia. Tapi dia termasuk penduduk neraka. Allah masukkan dia ke dalam neraka sebentar, kemudian Allah tarik lagi. Allah tanya, "Fulan, apakah kamu pernah merasakan kesenangan dunia? Apakah kamu pernah merasakan kesenangan?" Apa katanya? La wallah, tidak pernah ya Allah. Bayangkan, hilang semua rasa kesenangan dunia hanya dengan satu celupan neraka. Oleh karena itu mereka yang mengingat kematian, dia akan merasa sesulit apapun kehidupan yang dirasakan, dia masih akan merasa ringan ketika dia timbang, ketika dia bandingkan dengan kehidupan dia setelah di seberang kematiannya sana. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Rasulullah kan pernah mengatakan juga, ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Kita mengetahui bahwasanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah seorang hakim agung ya untuk negara Mesir pada waktu itu. Di mana beliau kalau mau pergi ke mahkamahnya dia pakai kereta kencana. Kalau kita bilang sekarang dengan mobil mewah lah. Di tengah jalan dia di stop oleh seorang Yahudi, Zayyad. Zayyad ini dia tukang penjual minyak makan yang ya dia belepotan lah begitu. Di stopnya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian si Yahudi ini bertanya, "Ya Tuan, Rasul Anda telah mengatakan bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir. Sesungguhnya dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Tapi kalau saya lihat Anda berada di dalam kemewahan, kecukupan, kelapangan hidup. Terus bagaimana dengan hadis Nabi Anda ini?" Kata si kafir, si Yahudi. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani? Bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu merupakan penjara bagi seorang mukmin, yaitu jika dia bandingkan dengan surga yang akan menantinya.
Artinya selapang-lapangnya kehidupan orang mukmin di dunia itu jauh belum ada apa-apanya walaupun sebutir apapun dibandingkan kehidupan surga. Jadi kehidupan dunia kita ini, sehebat-hebatnya kehidupan dunia ini, itu sangat belum ada apa-apanya ketimbang surga. Makanya dia dianggap sebagai penjara walaupun dia hidup mewah. Dan surga bagi orang kafir jika dibandingkan kehidupan yang akan menantinya di akhirat, yaitu yang akan diancam dengan neraka. Sesusah-susahnya hidup mereka di dunia, si orang kafir sungguh yang akan menantinya kehidupan yang lebih susah nanti di akhirat. Makanya dikatakan al-jannatul kafir. Makanya sesusah-susah dia hidup di dunia itu masih surga ketimbang azab yang sedang menantinya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi ketika seorang itu senantiasa mengingat kematian, kesulitan yang dia rasakan itu akan kecil di hadapannya. Ini ya semasa di dunianya ini. Sehingga ketika dia sakit, ya tetap dia berupaya untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sehat, ketika dia lapang, ya juga dia tidak menjadi lupa daratan. Dia tetap taat kepada Allah, ya. Dia tidak akan melakukan perbuatan yang sembrono yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhkur Ibnu Mubarak anna salihal mar'i al-muri kana yaqul. Ibnu Mubarak pernah mengatakan bahwasanya Saleh al-Muri pernah mengatakan, inna dzikral mauti idza faraqani sa'atan fasada ala qalbi. Apa katanya? Sesungguhnya apabila beberapa saat hilang mengingat kematian, apabila mengingat kematian itu hilang beberapa saat dari diriku, maka langsung akan merusak hatiku. Ya, akan merusak hatiku. Kenapa ikhwah? Ya, gak akan terkendali lagi. Mungkin akibatnya sholat juga malas-malas, taat juga malas-malas, cenderung berbuat maksiat. Demikian. Qala Daqqaq, man aktsara dzikral mauti akrama bi thalathatin. Barang siapa yang mengingat kematian, yang memperbanyak mengingat kematian, dia akan diberi kemuliaan dengan 3 poin. Yang pertama, ta'jilut taubah, dia akan segera bertaubat. Wa qana'atul qalbi, dia akan merasa cukup atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa nasyatul ibadah, dan dia akan senantiasa semangat dalam ibadah. Jadi seorang yang mengingat kematian itu ikhwah, dia akan segera bertaubat. Dia tidak akan menunda-nunda taubat. Ketika dia mengingat kematian, dia akan semangat dalam beribadah. Ya, makanya kan kata Rasulullah SAW, jadikanlah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Setelah sholat kamu akan mati. Itu artinya. Karena ikhwah, setiap kita kalau ada yang ngasih bocoran, Mas, kamu setelah sholat zuhur ini mati, ajalmu, kematianmu akan datang jam 12.45 menit 30 detik. Apa yang kita lakukan? Saya yakin semua kita akan sungguh-sungguh dalam beribadah, taubat kepada Allah. Kalaupun kita punya harta kita akan kita infakkan semuanya. Kenapa? Untuk bekal kita di akhirat. Demikian ikhwah. Karena kita tahu bahwasanya kematian itu pasti datang, dan dia sebentar lagi akan datang. Kita akan menghadapi kehidupan yang lebih dahsyat setelah kematian. Dan semua bekal yang kita dapati untuk itu adalah amalan soleh, termasuk infak, sedekah dan lain-lainnya yang telah kita lakukan. Bukan harta yang kita kumpulkan yang kita tinggalkan untuk ahli waris kita ketika kita di dunia. Tidak seperti itu. Demikian. Makanya kan dalam ayat disebutkan, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Apabila datang kematian, mereka akan katakan, la'alli a'malu sholihan fi ma tarak. Aku akan kembali melakukan amalan soleh atas apa yang aku tinggalkan. Tapi kan tidak ada lagi ceritanya untuk dikembalikan. Ada lagi dalam ayat disebutkan, la as-saddaqan.
Kalau aku kembali ke dunia, aku akan bersedekah ya Allah. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita. Ya. Makanya seorang yang senantiasa mengingat kematian, dia akan senantiasa taubat. Seorang yang senantiasa mengingat akhirat, maka taubatnya akan semakin luar biasa, ikhwah. Seorang qudwatul hasanah, makhluk yang paling mulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tetapi dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ikhwah, semakin beriman seseorang, semakin baik seseorang, semakin taat seseorang, semakin banyak dia mengingat kematian, maka dia akan semakin banyak istighfar. Otomatis dia akan semakin taat, semangat dalam beribadah. Gimana gak semangat? Dia seolah setelah dia mengucapkan salam, maka kematian akan menjemputnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia semasa hidup di dunia, dia akan rela. Sedikit ya udah, enggak apa-apa. Beginilah dunia. Karena yang kehidupan yang hakiki adalah setelah kematian. Wa man nasiyal mauta ujjila bi thalathatin. Ujjila bi thalathatin. Dan barang siapa yang lupa dengan kematian, maka dia akan diberikan 3 hal. Apa itu? Taswifut taubah. Menunda-nunda taubat. Makanya kan ikhwah, berapa banyak orang yang tahu apa yang dilakukan itu adalah dosa. Dia tahu apa yang dilakukan itu adalah maksiat, dosa besar. Tapi mengapa mereka belum juga menghentikan dosa besar yang dia tahu itu adalah dosa? Dikarenakan apa? Karena dia tidak mengingat kematian. Itu sebenarnya. Dia merasa dia masih ada usia, sisa usia dia sekian puluh tahun lagi. Demikian ikhwah. Sehingga dia akan senantiasa menanti-nanti taubat. Nanti ke nanti, taswif. Ada yang ketika ditanya, Bu, kapanlah pakai jilbab? Aduh nantilah nak ya, setelah ibu nanti naik haji, setelah ibu umroh. Memangnya ibu yakin bahwasanya ibu akan sampai usia umroh atau usia naik haji? Yakin? Apalagi sekarang menantinya bisa sampai 15-20 tahun. Yakin ibu sampai usia seperti itu? Sehingga jilbabnya nanti saja ketika sudah haji. Ada lagi, kapan sholatnya mas? Nantilah kalau sudah usia-usia 50. Yakin Anda sampai usia Anda 50? Ini kan gara-gara gak mengingat kematian. Dia seolah yakin bahwasanya usia panjang. Itu dia ikhwah. Akhirnya taubatnya pun nanti. Padahal dia juga sebenarnya ketika mengucapkan itu, dia juga tak yakin kalau usianya sampai usia itu. Gara-gara tak mengingat kematian, dia akan menunda-nunda taubat. Akan menunda-nunda taubat. Wa tarku ridha bil kafaf, dan dia tidak rela dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenapa? Dia enggak mengingat kematian. Dia merasa dia akan hidup 1000 tahun lagi, sehingga dia butuh modal yang banyak untuk menjalani kehidupan. Itu ikhwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi dia sedikit, dia tidak rela. Kenapa? Dia merasa enggak cukup. Demikian ikhwah. Dia merasa bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala beri banyak, itulah sebuah kemuliaan, dan apabila Allah Subhanahu wa taala memberi sedikit, itu berarti kehinaan. Fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman. Adapun manusia apabila Allah beri dia kemuliaan dengan kelapangan ekonomi, kelapangan kehidupan, dia akan mengatakan rabbi akraman. Sungguh Allah telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fa yaqul rabbi ahanan. Dan apabila Allah coba dia dengan sempitnya rezekinya, sulitnya kehidupannya, dia akan merasa rabbi ahanan. Sungguhnya Allah telah menghinakanku. Itu yang dia rasakan. Gara-gara apa? Gara-gara tak mengingat kematian. Satu hal yang memang membuat kita miris. Ya mungkin semua kita merasa itulah. Kita tahu kematian itu akan datang kapan saja. Tapi mengapa ya kita selalu berbuat
baik itu nantilah. Kenapa seperti itu? Itulah dia ikhwah. Itu menunjukkan tipisnya keimanan kita. Menunjukkan rapuhnya agama kita. Terbukti tidak taat. Terbukti ketaatan ditunda-tunda. Terbukti kalaupun melakukan ketaatan apa adanya. Terbukti di saat melakukan ketaatan ya sekedar sah. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Sekali lagi padahal kita tahu bahwasanya kematian akan datang kapan saja. Memang kalau kita pikir-pikir aneh ya kehidupan kita ini. Semua kita ini kan sedang merasakan hidup. Ya. Cobalah ketika kita sholat. Bagaimana kita sholat? Nantilah ya sholat zuhur misalnya. Coba rasakan. Gimana kesungguhan kita dalam melaksanakan sholat zuhur tersebut. Kita akan bisa menilai diri kita sendiri. Ya, kenapa ya kok asal-asalnya? Alhamdulillah dengan ikut berjamaah di masjid. Sehingga tidak asal-asal. Karena harus mengikuti gerakan imam. Walaupun konsentrasi entah kemana-mana. Mengapa ya sholat seperti itu? Padahal kita tahu bahwasanya kematian itu bisa saja akan datang di saat kita setelah sholat zuhur. Bagi para pelaku dosa, penjudi, penzina, coba tanya pada dia. Coba tanya, Mas matinya kapan? Pasti dia akan katakan kapan saja. Kalau dia seorang muslim, pasti dia meyakini mati itu bisa kapan saja datang. Kalau kapan saja, kenapa Mas kok masih melakukan perbuatan dosa? Kenapa kok masih bergelimang dosa? Kenapa gak menghentikan dosa? Itu ikhwah, karena gak mengingat kematian tadi itu. Ya sekedar ingat, tapi gak menjadikan itu sebagai pelajaran. Itulah ikhwah. Ya. Watakasul fil ibadah. Akhirnya apa? Gara-gara tak mengingat kematian, malas dalam beribadah. Kalaupun dia sholat wajib, tidak dia tambah dengan sholat sunnah yang lainnya. Coba seorang yang hidup dengan mengingat kematian, dia akan semaksimal mungkin untuk mempersiapkan bekal dia ketika menghadapi kematian. Dia akan sungguh-sungguh melakukan semua ketaatan. Sholat zuhur. Kalau dia memang benar-benar mengingat kematian dan dia yakin bahwasanya kematian itu akan datang kapan saja tanpa ada kulunuun, tanpa ada permisi, dia akan datang kapan saja. Dia pasti akan berupaya kalau bisa diupaya sebelum zuhur ada salat sunnahnya, setelah zuhur ada salat sunnahnya. Demikian. Setelah zuhur ada zikir-zikir. Dia zikirnya juga tidak akan asal-asal, tidak subhanallah. Kadang-kadang ikhwah kita lihat jari yang menghitung pun cepatnya luar biasa, Bu. Itu gimana cara mengucapkan subhanallahnya kalau cepat seperti ini? Itu kan asal-asal namanya ikhwah. Tasbihnya asal-asal, tahmidnya asal-asal, kemudian takbir juga asal-asal. Cepatnya luar biasa. Bawaannya mau cepat saja meninggalkan ibadah tersebut. Itulah dia ikhwah. Dan mungkin itu semua kita merasakan hal itu. Semua kita merasakan hal itu. Gara-gara apa? Kurang mengingat kematian. Itulah dia. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Imam Al-Qurtubi pernah mengatakan bahwasanya i'lam anna dzikral mauti yurisul istisy'ara al-inzi'aji an hadhihi ad-daril faniyah. Mengingat kematian itu akan membuat kita tidak begitu nyaman untuk kekal hidup di dunia. Wa tawajjuhu fi kulli lahzatin ila daril akhirah al-baqiyah. Dia akan senantiasa fokus untuk mempersiapkan kehidupan dia akhirat yang kekal. Kata Imam Al-Qurtubi. Wa yurwa anna al-mar'ata syakat ila Aisyah radhiyallahu anha qasawatal qulubi fi qulubiha. Diriwayatkan bahwasanya seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha merasakan hatinya kok keras. Ikhwah, hatinya kok keras. Ini modal ikhwah ya. Karena seorang kalau dia merasakan hatinya keras, dia sadar nih hatinya keras, maka itu merupakan modal dia untuk melembutkan hatinya. Makanya dia bertanya, "Ya Aisyah, hatiku kok keras ya?
Gimana ini cara melembekkannya? Gimana cara melunakkannya? Faqalat laha, Aisyah mengatakan, akthiri min dzikril mauti yaruqqul qalbak. Perbanyak mengingat kematian, maka hatimu akan lembut. Fa fa'alat dzalika faraqqa qalbuha. Maka wanita itu pun melakukannya dan akhirnya hatinya pun menjadi lembut. Tapi satu hal yang penting untuk kita ingat di sini itu, dia merasa hatinya keras. Sehingga ketika seorang merasa hatinya keras, ada keinginan untuk melembutkan hatinya. Yang parahnya, yang cilakanya yaitu dia hatinya keras, tak merasa hatinya keras. Dia sakit, tak merasa sakit. Sehingga tidak ada upaya untuk memperbaiki diri. Dia adalah seorang yang sesat, tapi dia nggak merasa sesat. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Mau enggak kalian aku ceritakan kepada kalian orang yang paling rugi, orang yang paling rugi kehidupannya. Apa itu? Mereka yang semasa kehidupannya itu sesat, tapi dia merasa wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi dia merasa telah melakukan kebaikan padahal dia sesat. Tapi dia merasa baik. Seorang kalau tak merasa sesat, gak akan mungkin dia akan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau tidak merasa bersalah, dia tidak akan bertobat dari perbuatan tersebut. Kapan seorang itu taubat? Ketika dia merasa bahwasanya apa yang dilakukan adalah dosa. Ketika dia merasa bahwasanya dia berada di jalan yang salah. Ketika dia merasa bahwasanya dia dalam keadaan sesat, maka dia akan bisa memperbaiki dirinya. Walaupun dia katakan nanti, ini kata-kata nanti ini juga sebenarnya satu hal yang nggak boleh ya, harus segera bertaubat. Tapi itu punya modal dia untuk menjadi baik. Wanita ini ketika dia merasa hatinya, dia merasa hati saya itu keras. Gimana ini cara memperbaiki hati? Itu modal, merasa hati kita keras, merasa kita itu sesat, merasa kita itu salah, merasa kita berbuat dosa, merasa kita telah melakukan kesalahan, maka itu menjadi modal bagi kita untuk bertaubat, untuk kembali ke jalan Allah, untuk kembali ke jalan yang lurus. Demikian ikhwah, rahimanallahu ikum, seperti wanita ini. Salah satu caranya yaitu mengingat kematian. Imam Al-Qurtubi juga pernah mengatakan, qala al-ulama, berkata ulama, at-tadhakkurul mauti yarda'u 'anil ma'asi. Mengingat kematian akan menghalangi seseorang untuk berbuat maksiat. Wa yalinul qalbal qasi, dan akan melembutkan hati yang kasar. Wa yudhibu farhar bid dunya, dan akan menghilangkan kesenangan, keriangan, euforia dunia. Ya. Kemudian wa yuhawwinul masaib, dan akan meringankan setiap musibah yang menimpanya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Terakhir, qala al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi juga mengatakan, qala ulama rahimahullah, para ulama rahimahullah mengatakan, laisa lil qulubi anfa min ziyaratil kubur. Tidak ada yang paling bermanfaat untuk perbaikan hati melainkan ziarah kubur. Khasatan in kanat qasiyah, terutama kalau seorang itu merasa hatinya keras. Fa'ala ashabiha ayyu'alijuha bi thalathatil umur. Bagi mereka yang merasa hatinya keras, dia bisa memperbaikinya, dia bisa mengobatinya dengan 3 terapi. Yang pertama, al-iqla'u amma hiya alaihi, dengan cara menghentikan dosa yang telah dia lakukan. Menghentikan dosa yang telah dia lakukan dengan cara apa? Bihuduri majalasil ilmi bil wa'dhi wat tadhkiri wat takhfifi wat targhibi wa ikhbaris salihin fa inna dzalika mimma yalinul qulub. Dengan cara apa? Hadir di majelis ilmu, mendengar nasihat-nasihat, mendengar wejangan, mendengar ancaman-ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala, mendengar apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berbuat baik, mendengar berita-berita orang-orang soleh terdahulu, sejarah-sejarah orang soleh yang mereka, bagaimana cara mereka menjauhkan diri dari maksiat, bagaimana kesungguhan mereka dalam melakukan ketaatan. Itu membuat diri kita akan semangat, ikhwah. Ya. Dan
Sesungguhnya itu dapat melembutkan hati kita. Kemudian yang kedua, dzikrul maut, mengingat kematian. Fayuksiru min dzikril hadimil ladzat, sehingga hendaklah seorang itu banyak-banyak mengingat kematian. Mufarriqul jamaat, kematian itu akan menyisihkan seseorang dari keluarganya dan masyarakatnya. Siapapun dia di tengah-tengah masyarakat, pemuka masyarakat, pejabat masyarakat, mati dia tidak lagi diperkenankan bersama masyarakat. Orang akan menyisihkan dia, orang akan meletakkan dia di tempat seorang diri, yaitu di kuburan. Tidak ada satu masyarakat yang akan setia pada dia, menunggui dia, menemani dia di kuburan. Mufarriqul jamaat, kematian akan memisahkan dia dari semua, ya, dari semua kelompok-kelompok masyarakat. Bahkan akan memisahkan dia dari keluarga-keluarga terdekat. Wa muyattimul banina wal banat, dan membuat seorang kematian itu membuat seorang anak itu menjadi anak-anak yatim. Yang ketiga, musyahadatul muhtadirin, dengan cara memperhatikan orang-orang di saat dia sedang sekarat. Berusaha hadir untuk melihat bagaimana seorang itu sedang sekarat. Bagaimana kondisi seorang ketika nyawanya dicabut oleh malaikat. Itu dah melembutkan hati kita. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Fa inna nadhra ilal mauti wa musyahadati syakaratihi wa nazaatihi wa ta'ammulu suratihi ba'da mamatihi mimma yaqta'u an nufusil ladzatiha. Sungguhnya melihat si mayit, menyaksikan bagaimana sakratul mautnya, bagaimana ketika dia dicabut nyawanya, dan memperhatikan bagaimana bentuk orang yang meninggal, itu dapat memutuskan, itu semua dapat memutuskan, kematian itu dapat memutuskan bagaimana kematian itu memutuskan kelezatan. Yatrubu anil qalbi masratiha, akan menghilangkan rasa euforia hati dengan dunia ini. Wa yamsahul ajfanu minan naumi, bahkan bisa menghilangkan rasa kantuk. Ngapain? Begadang, ronda malam, bukan. Dia akan isi dengan ibadah. Wal abnanu minar rahati, dan dapat menghilangkan pola hidup yang santai. Ibadah santai, bahkan mungkin enggak ibadah, enggak taat. Wa yab'atsu anil amali, dan dengan hal itu dia bisa lebih semangat dalam melakukan amalannya, aktivitasnya. Wa yazidu fil ijtihadi wat ta'abi, dia akan berupaya untuk terus melakukan kebaikan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian dari Hasan Al-Basri, annahu dakhala al-maridi ya'uduh, bahwasanya Hasan Al-Basri dia menjenguk seorang yang sedang sakit, fawajadahu fi sakratil maut, dia dapati orang ini sedang sakrat. Fanadhara ila qurbiha, dia lihat bagaimana kesulitan kematiannya. Fashadda ma nazala bihi, dan dia merasa mengerikan apa yang sedang dia lihat. Faraja ila ahli bighairil launil ladzi kharaja bihi min indihim, maka dia pun pulang dalam keadaan pucat. Faqalu lahu ta'am yarhamukumullah, keluarga mengatakan ayo kita makan. Faqala ya ahla, wahai keluargaku, alaikum bi ta'amikum wa syarabikum, udah kalian aja yang makan dan minum. Fa wallahi ra'aitu masra'an la azalu a'malu lahu hatta alqa, demi Allah aku telah melihat sesuatu yang mengerikan dan aku akan beramal sampai nanti aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Darda, berkata Abu Darda, man aktsara dzikral mauti qalla farhahu wa qalla hasaduh, barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dapat menekan euforia kesenangan dunianya dan akan sedikit hasadnya. Melihat ada orang lain lebih sukses, melihat tetangga lebih baik, melihat teman kok lebih berhasil, akan menekan yang namanya perasaan hasad, iri dan dengki seorang di saat tiap kali dia mengingat kematian. Demikian para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum. Aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat kematian.
Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita orang-orang yang mukmin, yang senantiasa memperhatikan persiapan kita untuk perjalanan kita di seberang kematian kelak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam. Alhamdulillah, jazakumullah khair kami sampaikan kepada Ustaz Ali Nur hafizakallahu taala yang telah memberikan penjelasan dan juga syarah dari apa yang dibahas di kesempatan pagi ini. Dan pendengar serta pemerhati Roja, kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan di pagi ini. Anda bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung di line telepon 0218236543 dan pesan singkat di 0819896543. Kita akan terima dari telepon terlebih dahulu. Baik, silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Bisa Jinong. Baik, silahkan pertanyaannya dengan ringkas. Singkat. Bagaimana kalau ada seseorang yang waktu diuji banyak uang banyak, dia melalaikan semua kewajiban. Setelah dia juga jatuh, udah terpuruk dengan kemaksiatannya, dia langsung ngomong selalu ingin mati. Itu kebanyakan yang saya temui. Nah, ini bagaimana pendapat agama? Mau nasihat tetap. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya, Umu. Silakan, Ustaz. Insyaallah, la haula wala quwata illa billah. Terkadang manusia, ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala beri dia kelapangan dunia dan dia tidak mengingat akhirat, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menarik kenikmatan tersebut, seharusnya dia kembali kepada Allah, seharusnya musibah, seharusnya ujian itu dapat membuat dia untuk mengingat Allah, kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa dia sedang dihinakan oleh Allah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Akhirnya efek daripada permintaannya, dia ingin mati. Ketika dia sudah terpuruk, hartanya habis, kesehatannya memburuk, dia malah mengingat kematian. Inilah gara-gara orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tipis keimanan terhadap akhirat. Apakah ketika dia meminta kematian lantas akan selesai masalah dia? Tidak. Bahkan di seberang kematian itu lebih parah apa yang pernah dia lakukan semasa dia hidup. Euforia, kegembiraan dunia yang telah dia lakukan, kemaksiatan yang telah dia lakukan, peraturan Allah yang telah dia langgar, dosa-dosa yang telah dia gelimangkan di tubuhnya, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi kalau harapan dia agar cepat mati itu bukanlah sebuah solusi. Ya, bukan solusi. Bahkan seorang yang dia sakit parah luar biasa, mungkin sampai dia tidak sanggup lagi menahan rasa sakitnya, Rasulullah mengatakan la tatamannal maut, jangan kalian minta mati. Demikian ikhwah, jangan kalian minta mati. Rasulullah SAW pernah menjenguk paman beliau, kalau saya tidak salah ya, Abbas atau Hamzah. Waktu itu sakit yang luar biasa, sehingga paman beliau ini minta kematian. Apa kata Rasulullah? Ya amillah tatamannal maut, jangan kamu minta kematian. Mengapa ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Karena kalau kematian itu bukan solusi. Kita yang sebagai manusia, siapapun kita, sesoleh apapun kita tetap manusia, pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan dosa.
Kita ingin bertemu dengan Allah dengan dosa yang paling sedikit. Kalau bisa tak berdosa, kalau bisa. Itulah seharusnya kita yang kita lakukan. Demikian ikhwah. Rasulullah juga mengajarkan kita ikhwah, ya. Kalaupun fa in kana la buddalah, kalau memang harus enggak tahan lagi lah, maka hendaklah dia mengucapkan Allahumma ahyini in kanatil haya khairul li wa tawaffani in kanatil wafat khairul li. Ya Allah, beri panjangkan usiaku jika memang kehidupan itu baik untukku, dan matikan aku jika memang kematian itu baik untukku. Itu doa pamungkas. Itu akhir. Tidak boleh minta mati. Ya. Mengapa ikhwah? Sebab kalau kita Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita walaupun hanya beberapa bulan, walaupun hanya beberapa minggu, ya. Kalau itu baik untuk kita, maka kita bisa mengisi sisa-sisa usia kita itu dengan kebaikan. Demikian ikhwah. Wa in kanatil wafat khairul li, kalau kematian itu baik untukku, fatawafani, maka matikan aku. Artinya untuk apa kita usia panjang? Ya, untuk apa usia kita yang panjang tapi kalau akhirnya usia kita itu hanya untuk menambah dosa, hanya untuk menambah maksiat, hanya akan memberatkan kita di api neraka kelak. Untuk apa hidup seperti itu? Maka ikhwah, ya, seberat apapun cobaan yang Allah timpakan kepada kita, sehebat apapun rasa sakit yang sedang kita derita, la tatamannal maut, tak boleh minta mati. Tidak boleh minta mati. Kalau mau diucapkan juga, ucapkanlah doa tadi. Kalau nggak bisa bahasa Arab, ya sudah bahasa Indonesia. Ya Allah, panjangkan usiaku. Jika memang usiaku itu, panjangnya usia itu baik untukku, dan matikan saja aku jika memang kematian itu baik untukku. Demikian ikhwah. Intinya tidak boleh minta kematian. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khair Ustaz atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Ummu Sania yang ada di Cibinong, ya. Barakallahu fiik. Baik, kita akan terima kembali pertanyaan berikutnya masih di via telepon. Baik, silahkan. Halo. Silahkan, sudah masuk. Halo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Pak Mulyono di Medan. Pak Mulyono, silahkan Pak. Tadi Ustaz, ceramah Ustaz yang mengatakan bahwa akhirat itu hisab. Nah, tidak ada amal lagi. Nah, sampai sini saya paham Ustaz. Tetapi ketika membaca hadis riwayat Muslim, Bijamata ibnu Adam in qata amalu illa min lisin sadaqatin jariyatin au ilmi yantabau bi awalun salihin yada'u lahum. Ini nampaknya bertentangan Ustaz. Mohon apanya Ustaz penjelasannya agar bertambah ilmu kami Ustaz. Iya. Baik Pak, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Mulyono di Medan. Silakan Ustaz. Barakallah fiik pada Pak Mulyono di Medan. Ikhwah, ketika sahabat mengatakan bahwasanya akhirat itu yaitu kampung hisab, tidak ada amal. Akhirat itu kampung hisab, tidak ada amal. Artinya apa? Ketika seorang meninggal, tidak ada amalan yang bisa dia lakukan. Dia tidak ada sholat lagi, tidak akan bisa sedekah lagi, tidak akan ada zikir lagi yang akan menambah derajatnya. Yang menambah derajatnya adalah semua amalan-amalan yang dia lakukan di dunia. Demikian ikhwah. Ya. Jadi amalannya itu tidak ada lagi ketika di akhirat, ketika dia mati. Adapun hadis Rasulullah SAW, idza mata bunu Adam inqata'a amalu illa min salasin, apabila meninggal anak Adam terputuslah amalannya. Artinya
Bukan dia beramal nanti dia setelah kematian, tapi pahala amalannya itu, pahala amalan yang telah dilakukan itu terus mengalir. Sedekah jariah, kapan dia bersedekah? Apakah dia bersedekah setelah meninggal? Kan tidak. Bersedekahnya ketika dia masih hidup, tapi pahalanya masih terus mengalir. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Apakah dia mengajarkan ilmu itu setelah dia mati atau sebelum mati? Kan sebelum mati. Tapi karena dia sebelum meninggal dia telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat, maka pahala ajaran tersebut yang telah diajarkan itu karena bermanfaat terus mengalir untuk dia walaupun dia setelah meninggal. Wal waladu shalih yad'ulah, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Itu dia ikhwah. Malah ini anak soleh yang mendoakannya itu amalan anak soleh, bukan amalan dia, tapi dia mendoakan untuk orang tuanya. Jadi secara global bahwasanya memang manusia nggak beramal lagi, tapi ada amalan-amalan yang dimana walaupun dia tak mengamalkan, tapi pahalanya masih terus mengalir ke dia, dapat bermanfaat untuk dia. Yang sebenarnya juga tidak hanya 3 ini, ya. Ada hal-hal yang lain, seperti doanya kaum muslimin, ya. Seluruh doa kaum muslimin itu bermanfaat untuk si mayit walaupun dia bukan anak kandungnya. Dalilnya apa? Isi sholat jenazah. Kan itu doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' nuzulahu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu. Itu siapa yang berdoa? Apakah anaknya saja? Kan tidak. Seluruh kaum muslimin yang ikut menyolatkannya mendoakan si mayit, dan itu bermanfaat. Sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan tidaklah 40 orang mukmin yang tidak mensekutukan Allah menyolatkan si jenazah kecuali Allah akan ampuni dia. Dalam riwayat yang lain 100 kaum muslimin yang mendoakannya Allah akan ampuni dia. Demikian. Jadi pengaruh amalan orang lain terhadap dirinya, bukan lagi amalan dia. Amalan dia ketika dicabut tidak ada lagi amalan dia, tidak ada. Ya. Tidak ada lagi amalan dia. Tidak. Karena memang tidak ada lagi ceritanya syariat di sana. Tidak ada lagi ceritanya ketaatan di sana. Ya, tidak ada. Tidak ada lagi sholat, zakat, puasa, tidak ada lagi. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, sudah tidak ada, terputus semuanya. Ya, hanya amalan-amalan yang pernah dia lakukan semasa di dunia ada yang terus mengalir untuk dia. Tidak hanya pahala tersebut mengalir di saat dia masih hidup, tapi setelah meninggal pun terus pahalanya mengalir ke si mayit. Itulah yang dimaksud dengan idza mata ibnu adam yang qata amalu illa min salasin. Apabila anak Adam meninggal maka terputuslah amalannya. Artinya apa? Terputuslah amalannya, tidak beramal lagi illa min salasin, kecuali 3. Artinya yang 3 ini terus mengalir pahalanya. Al-ilmu yuntafa'u bihi, sadaqatul jariyah, sedekah jariyah, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, waladun salih yad'ulah, dan anak-anak yang saleh yang mendoakannya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah ikhwah, para pemerhati dimanapun Anda berada dan para pendengar dimanapun Anda berada, semoga sedikit yang kita bahas tadi bermanfaat. Mari kita senantiasa mengingat kematian. Mengingat kematian. Kematian akan datang kapan saja dan di mana saja. Kematian tidak akan datang. Dia datang tidak memandang apakah seorang itu sakit ataukah sehat. Tidak memilih apakah orang itu tua ataukah muda. Tidak melihat apakah orang itu kaya ataukah orang itu sengsara. Tidak memilah apakah orang itu seorang yang pejabat ataukah rakyat jelata. Tak pilih. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang jadwal pencabutan nyawanya, maka tidak akan ada penundaan dan tidak akan ada percepatan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita keistiqomahan di atas sunnah, tetap taat kepada Allah. Untuk menguatkan dan menyemangatkan ini semua, hendaklah kita banyak-banyak mengingat kematian.
Demikian aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.